Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ceramah pada khutbah singkat kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan sering kali terlupakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang menjaga lisan. Lisan adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Namun, meskipun demikian, lisan juga bisa menjadi sumber masalah yang besar jika tidak kita jaga dengan baik. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama mengenai pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan atau mulut kita adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Dengan lisan, kita bisa berkomunikasi, menyampaikan ilmu, berdoa, dan melakukan banyak hal positif lainnya. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber dosa dan keburukan jika tidak kita jaga dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diejek itu lebih baik dari mereka yang mengejek." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ucapan kita bisa mempengaruhi orang lain, baik itu dalam bentuk perkataan yang menyakitkan, mencaci, atau mengolok-olok. Dengan lisan kita bisa membangun hubungan yang baik, namun sebaliknya, jika tidak hati-hati, lisan juga bisa merusak hubungan, menimbulkan perpecahan, dan menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis ini memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada kita bahwa jika kita ingin menjadi orang yang beriman, maka kita harus hati-hati dalam berbicara. Jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Dengan demikian, kita dapat menjaga diri dari perkataan yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat berbagai jenis perkataan yang harus kita hindari untuk menjaga lisan kita. Di antaranya seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain di belakang. Ghibah adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau berkata, "Membicarakan keburukan saudaramu yang tidak suka jika ia dengar." Ghibah adalah perkataan yang membicarakan keburukan seseorang di belakangnya, meskipun itu benar. Hal ini dapat merusak hubungan persaudaraan, mengadu domba, dan menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga agar lisan kita tidak terjatuh dalam perbuatan ghibah. Kemudian itu fitnah. Fitnah adalah perkataan atau tuduhan yang tidak benar yang ditunjukkan untuk merusak nama baik seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 15, "Ketika kamu menerima berita bohong itu dengan lidahmu, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui, kamu anggap itu ringan, padahal itu di sisi Allah sangat besar." Fitnah lebih besar daripada pembunuhan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Terlebih lagi jika kita tidak mengetahui kebenarannya. Jadi, jika kita tidak yakin dengan suatu berita, lebih baik kita diam daripada menyebarkan fitnah yang bisa merugikan orang lain. Kemudian menghina atau merendahkan orang lain. Menghina atau merendahkan orang lain adalah salah satu bentuk perkataan yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, yang mana seorang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Jadi, menghina orang lain hanya akan membuat kita kehilangan rasa hormat dari orang lain dan mengurangi rasa saling menghargai dalam masyarakat. Islam sendiri mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menjaga perasaan orang lain, perasaan sesama, tanpa merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Kemudian itu ada berbohong. Berbohong adalah salah satu dosa besar yang dapat merusak hubungan antar sesama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, yang mana
Sesungguhnya perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang berkata sesuatu yang tidak benar untuk mencari-cari alasan. Berbohong tidak hanya merusak kepercayaan orang lain, tapi juga merusak integritas dan kejujuran kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita menjaga kejujuran dalam setiap ucapan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, kita pasti bisa melakukannya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lisan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama diantaranya yaitu berhati-hati dalam berbicara. Sebelum mengucapkan sesuatu, kita harus selalu berpikir terlebih dahulu, apakah perkataan kita akan membawa manfaat atau justru sebaliknya. Jika tidak bermanfaat atau bisa menimbulkan kerugian orang lain, baik kita diam. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berpikir sebelum berbicara, agar perkataan kita selalu bermanfaat. Kemudian, berkata yang baik atau diam. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menekankan agar kita hanya berbicara yang baik atau diam. Dengan cara ini, kita bisa menghindari perdebatan, pertengkaran, atau perkataan yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Kemudian, memperbaiki niat dan tujuan. Ketika kita berbicara, kita harus memastikan bahwa tujuan kita adalah untuk kebaikan, bukan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Kemudian, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar kita telah mengucapkan perkataan yang tidak baik, segeralah memohon ampunan kepada Allah dengan berusaha untuk tidak mengulanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan selalu menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjaga lisan kita dengan baik. Jangan biarkan perkataan kita menjadi sumber kerusakan atau perpecahan, tapi jadikanlah lisan kita sebagai alat untuk menyampaikan kebaikan, nasihat yang bermanfaat, dan ucapan yang penuh kasih sayang. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga lisan kita dan menghindarkan kita dari perkataan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekianlah khutbah singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk diri kita semua dan terutama diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.